Hey mates, welcome to Let's Study Abroad. Let's Study, your global study buddy. Halo teman-teman, di Study Abroad Topic 3 ini kita akan membahas terkait tips and trik tahap interview beasiswa. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Okay, if you've ever dreamed or study in another country, but you're not sure where to start, this video is made just for you. Halo, salam kenal. Aku Ainur Laila and my achievement our the beasiswa unggulan Kemendikbud 2024, Mentor Scholarship by Volkyong Education, Mentor Scholarship KBO Master Class 2025, and Duta Pendidikan by Leaders ID in National University of Singapore. And I'll be your friend, good to help you understand the real step to study abroad. Dari memilih kampus yang cocok, cari beasiswa yang sesuai, sampai adaptasi dengan kultur baru, we'll cover it all one by one. Let's dig in step by step so your dream just stay a dream, it becomes your next big reality. So first, let's look at the big picture together. Nah, this is the full journey. Now you study goals to the research, prepare the documents, apply for scholarship, and finally live abroad. Kenapa sih tiap langkah itu penting? How can you make each step easier? Well, it shares some real examples, smart tips, and small hacks biar kamu nggak overwhelmed and tetap semangat. Karena proses study abroad itu bukan cuma buat orang yang jenis aja kok. It's for anyone who willing to try and grow. Nah, teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait 5 bagian penting dalam tahap interview beasiswa. Yang pertama tentunya ada persiapan strategis, master jawaban pertanyaan kunci, teknik komunikasi profesional, strategi mengatasi tantangan, hingga closing atau follow up strategi. Nah, kita langsung masuk ke materialnya ya teman-teman. Yang pertama adalah bagian 1 atau persiapan strategis. Yang mana di bagian ini adalah terkait checklist riset lengkap kita sebelum memulai wawancara. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui latar belakang dari program beasiswa yang akan kita ikuti. Mulai dari apa sih visi mereka, misi, dan juga nilai-nilai organisasi bagi para pemberi beasiswa yang bisa kita sangkutkan terkait kontribusi apa yang nantinya akan kita berikan. Yang kedua, ada alumni terkenal yang pernah menerima beasiswa ini. Nah, kita bisa memanfaatkan jaringan kita untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin terkait program beasiswa yang akan kita daftar. Yang selanjutnya adalah fokus bidang studi yang diprioritaskan. Biasanya, setiap program beasiswa juga melihat terkait selinier dengan visi misi mereka terkait program studi yang kita ambil. Yang selanjutnya ada kriteria seleksi dan ekspektasi terhadap penerima. Jadi setiap program beasiswa pasti memiliki kriteria penerimanya. Nah, wajib nih untuk para studi maths untuk memperhatikan kira-kira kriteria apa sih yang paling menonjolkan dirimu untuk menjadi salah satu dari awardnya. Di sisi selanjutnya ada universitas target. Jadi teman-teman, setiap program beasiswa juga pastinya memiliki salah satu persyaratan terkait peringkat dari univ yang kita miliki, termasuk peringkat nasional dan juga internasional, fasilitas penelitian dan laboratorium, program ekstrakurikuler dan kehidupan mahasiswanya kayak apa sih? Dan selanjutnya yang tentunya jaringan alumni dan layanan karir. Apakah kira-kira alumni yang menerima beasiswa ini banyak dari kampus kita atau kampus A? Itu juga menjadi penilaian tambahan teman-teman. Selanjutnya adalah dokumen wajib. Jadi di tiap pendaftaran beasiswa kita akan dihadapkan oleh persyaratan administratif yang mengharuskan kita untuk eh, lebih yakin dan juga lebih teliti dalam pelengkapan dokumen ini. Yang pertama tentunya ada CV atau resume versi terbaru kita yang menjelaskan terkait pengalaman kita, nilai kita, hingga hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang selanjutnya ada transkrip nilai dan juga sertifikat prestasi. Yang selanjutnya ada portofolio karya atau proyek terbaik. Ini kalian juga bisa melampirkan terkait jurnal yang sudah terpublish dan juga karya-karya BMC mungkin itu bisa disambungkan ke portofolio karya ini ya teman-teman. Selanjutnya ada proposal penelitian jika diperlukan. Ini tergantung program beasiswa yang teman-teman daftar. Dan yang selanjutnya adalah surat rekomendasi atau salinan cadangan yang kalian peroleh dari dosen pembimbing ataupun sivitas akademika di kampus kalian.
kita lanjut ke bagian 2 atau master jawaban pertanyaan kunci. Jadi teman-teman, di tiap tahap interview beasiswa, pasti kita dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan kritis yang memaksa kita untuk berpikir di luar kapasitas kita. Nah, aku ada tips nih teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kritis, kita bisa menggunakan formula dengan menggunakan kerangka masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Contohnya saja nih, bisa kalian lihat di layar. Ketika si pewawancara memberikan pertanyaan terkait ceritakan sih diri Anda secara singkat. Nah, kita bisa menggunakan formula masa lalu yang terdiri dari 30 detik. Itu kalian bisa menceritakan terkait saya lulusan atau saya sedang menempuh pendidikan di program studi manajemen pendidikan dari universitas yang kalian punya dengan IPK senilai berapa selama kuliah. Saya juga aktif di berbagai organisasi termasuk HMP, BEM, dan lain sebagainya itu bisa kalian sebutkan ya teman-teman yang mengasah kemampuan saya dalam skill berorganisasi, skill manajemen waktu, dan juga skill yang lainnya yang kira-kira teman-teman bisa dapatkan di organisasi itu. Kemudian dilanjut dengan masa sekarang. Nah, saat ini saya juga bekerja sebagai desain grafis di perusahaan WFH di mana saya bertanggung jawab untuk mendesain semua feed Instagram. Nah, pengalaman ini memperkuat minat saya di bidang manajemen pendidikan gitu teman-teman. Jadi yang masa sekarang ini ada keterkaitan antara posisi yang kalian lakukan dan juga minat kalian di bidang studi. Apakah itu linear atau kan tidak. Kemudian bisa dilanjut dengan paragraf masa depan yang mana ke depannya orientasi kalian ini akan ngapain aja kayak ini contohnya. Ke depannya saya ingin mendalami spesialisasi di program studi yang saya ambil melalui program beasiswa unggulan untuk berkontribusi dalam Indonesia Emas di tahun 2045 karena beasiswa ini adalah langkah penting untuk merealisasikan visi tersebut. Nah, jadi dampak yang diinginkan ini harus sejalan atau selinier dengan visi misi beasiswa yang akan kita daftar itu, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya ada juga tips dari aku menjawab dengan struktur proposisi nilai. Jadi, proposisi nilai ini terdiri dari bagaimana kalian menjelaskan nilai unik, rekor, keselarasan, dan juga kontribusi masa depan. Nah, di bagian proposisi nilai ini nantinya kalian akan lebih menjelaskan diri kalian secara gamblang, akan membuktikan bahwa kalian sudah yakin dan kalian pantas untuk mendapatkan beasiswa yang kalian daftar ini, studi match. Contohnya nih pertanyaannya, mengapa sih Anda layak mendapatkan beasiswa ini? Nah, kita bisa jawab dengan struktur proposisi nilai dimulai dari nilai unik, yang mana kira-kira apa sih yang membedakan kalian dengan pendaftar yang lain? Contoh jawabannya kalian bisa menjawab dengan saya memiliki kontribusi unik antara skill satu, contohnya manajemen waktu, dan juga bekerja dalam tim yang saya kembangkan melalui organisasi BEM di kampus. Itu juga bisa. Pokoknya dihubungkan dengan pengalaman kalian secara nyata. Yang selanjutnya ada track record atau bukti kemampuan. Nah, ini kalian bisa sekiranya menyebutkan 1 hingga 3 kemampuan yang telah kalian lakukan yang terbukti dari pencapaian konkret dengan hasil sertifikat, piagam, maupun surat keterangan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah keselarasan. Nah, proposisi nilai keselarasan ini, teman-teman, lebih ke bagaimana sih visi kalian sejalan nggak sama program beasiswa yang akan kalian daftar. Karena nanti ini juga akan mempengaruhi kontribusi kalian di masa depan. Ketika program beasiswa yang kalian daftar memiliki visi linear di bidang pendidikan dan kalian memiliki program studi di bidang pendidikan juga, maka nanti kontribusi kalian di masa depan juga akan tampak secara spesifik karena linear ataupun sejalan ya teman-teman. Jadi kalau ditanya terkait kenapa sih kalian layak mendapatkan beasiswa, kalian bisa menjawab dengan proposisi nilai yang telah aku jelasin tadi terkait nilai unik, track record, keselarasan, dan juga kontribusi kalian di masa depan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 3, teknik komunikasi profesional. Jadi teman-teman, di tahap interview ini, body language yang tepat juga merupakan salah satu nilai plus bagi pewawancara karena dinilai memiliki sifat yang profesional. Nah, body language ini meliputi kontak mata, postur tubuh, dan juga ekspresi wajah. Nah, aku ada beberapa tips untuk kalian yang akan menjalani proses interview beasiswa. Mungkin kalian bisa menerapkan body language yang udah aku jelasin ini, StudyMates. Nah, yang pertama ada kontak mata. Minimal pertahankan kontak mata 70% waktu berbicara. Usahakan kalian memandang si pewawancara itu dengan serius tapi juga tetap tenang ya teman-teman. Lihat ke arah lain secara natural saat berpikir, kembali saat mulai jawab. Bagikan kontak mata secara merata dan juga fokus pada yang bertanya. Nah ini teman-teman poinnya. Biasanya ketika kita dihadapkan pada pertanyaan yang sebelumnya kita nggak pernah terfikirkan, otomatis refleks kita adalah dengan mencoba mencari atau melihat hal-hal di sekeliling kita tanpa kita sadari melupakan fokus pada yang bertanya. Nah, ini juga harus kita latih mulai sekarang sebelum nantinya kita diinterview di beasiswa ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah duduk dengan posisi tegak tapi rileks. Nah, postur tubuh yang profesional juga merupakan salah satu nilai plus dalam proses interview ini, teman-teman. Jadi kita usahakan untuk duduk dengan posisi tegak tapi rileks, sedikit condong ke depan untuk menunjukkan minat dan keterlibatan, dan juga hormati ruang personal. Ini untuk yang interview offline ya, teman-teman. Biasanya kita akan diberikan jarak antara penanya dan juga si pewawancara ini jaraknya antara 1,5 hingga 2 meter. Nah, selanjutnya ada ekspresi wajah. Nah, ini nih yang perlu kita perhatikan teman-teman. Karena biasanya studi mates, ketika kita interview dan kita merasa gugup, kita akan melupakan hal-hal kecil seperti ekspresi wajah, seperti senyum tulus, angguk sesekali ketika kita mendapatkan jawaban yang menurut kita, oh saya bisa mengatasinya, dan juga ekspresi yang kita tampilkan harus terlihat natural dan sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi teman-teman, terkait body language ini, mungkin kadang dari sebagian orang menganggapnya ini hal tidak penting, tapi bagi si pewawancara, ini merupakan hal penting atau nilai plus yang menjadi penilaian terkait layak atau tidaknya kita untuk menjadi awardenya. Selanjutnya terkait verbal communication skill. Nah, teman-teman, jadi dalam menjawab pertanyaan interview kita juga harus memiliki skill yang profesional yang meliputi kecepatan bicara, volume dan nada, dan juga artikulasi dan pengucapan. Nah, kecepatan bicara ini optimalnya kita bisa melakukan 120 sampai 150 kata per menitnya. Jadi, agar si pewawancara juga bisa mengerti apa yang kita bicarakan, bisa mengartikulasikan apa yang kita jawab gitu, teman-teman. Dan juga usahakan tetap menggunakan jeda 2 sampai 3 menit sebelum jawab pertanyaan penting. Nah, untuk jeda ini mungkin kalian bisa dengan mengalihkan dengan memberikan ucapan terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang telah diberikan Bapak maupun Ibu. Ini untuk memberikan kesan bahwa kalian sudah siap untuk menerima jawaban walaupun aslinya kalian juga harus tetap memikirkan pertanyaan yang telah diberikan itu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah menyesuaikan nervous dengan memperlambat jika merasa berbicara terlalu tepat, terlalu cepat. Nah, studi mates dalam kecepatan bicara ini, kalian juga bakal dihadapkan dengan berbagai pertanyaan yang menurut kalian mungkin jika kalian sudah tidak asing dengan pertanyaan tersebut, maka kalian akan secara spontan menjawabnya dengan sangat percaya diri yang mengakibatkan nanti kita nggak fokus terkait kira-kira tempo kita berbicara ini terlalu cepat atau tidak ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah volume dan nada. Nah, untuk di bagian skill volume dan nada ini, usahakan suara harus terdengar jelas tanpa teriak, hindari uptalk atau nada naik di akhir pernyataan. Biasanya ketika
kita refleks, kita akan mengucapkan hal-hal yang menurut kita biasa, tapi itu bakal jadi nilai minus untuk si pewawancara. Yang selanjutnya adalah hindari monoton, gunakan infleksi untuk penekanan. Nah, selanjutnya teman-teman ada di poin artikulasi dan juga pengucapan. Jadi di skill artikulasi dan pengucapan ini usahakan kata-kata yang teman-teman ucapan itu merupakan konsonan yang jelas, terutama untuk kata-kata kunci dan teknis. Latih pengucapan kata-kata yang sulit sebelumnya agar kalian tidak belibet. Dan juga minimalkan seperti menyebutkan kata you know, seperti, nah itu mungkin bisa diminimalisikan teman-teman supaya tidak mengakibatkan perspektif buruk dari si pewawancara gitu teman-teman. Next, kita masuk di bagian 4 atau strategi mengatasi tantangan. Gimana sih cara handling pertanyaan sulit yang nggak bisa dijawab? Nah, di sini aku ada tips untuk menjawab pertanyaan kontroversial dengan 4 poin penting. Yang pertama adalah akui kompleksitasnya dengan ini adalah isu multifase dengan keprihatinan valid di berbagai sisi. Kemudian dilanjutkan dengan presentasikan multiple interview yang mana nanti setelah kita menjawab dengan akui kompleksitas ini, kita akan menjelaskan terkait beberapa argumen yang meyakinkan bahwa argumen yang kita nyatakan itu merupakan argumen valid dan juga bisa dipercaya. Kemudian posisi beralasan Anda. Nah, ini bisa diperkuat dengan pengalaman riset kita. Dengan contoh, berdasarkan riset dengan pengalaman saya cenderung ke arah manajemen karena saya memiliki latar belakang bla bla bla. Nah, itu bisa ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah terbuka untuk dialog. Nah, di tahap interview ini, teman-teman, kita nggak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus open-minded, kita juga harus terbuka untuk menerima saran dan juga kritik. Nah, untuk mengatasi pertanyaan yang sulit juga, kita bisa fokus ke netralitas akademik, yang mana nanti ketika kita dihadapkan pertanyaan yang sulit, kita bisa fokus pada diskusi yang berbasis bukti dengan mengucapkan beberapa argumen penguat tadi. Kemudian hindari bahasa emosional atau serangan personal. Kita nggak boleh kelihatan nggak suka sama satu orang ketika proses interview itu, karena itu bakalan jadi pengurangan nilai yang sangat fatal ya teman-teman. Kemudian kutip sumber yang kredibel jika memungkinkan dan akui keterbatasan dalam pengetahuan Anda. Karena ketika proses interview kita juga masih sebagai seorang mahasiswa yang mungkin masih banyak ilmu yang harus kita pelajari lagi. Jadi utamakan tetap rendah hati ya teman-teman. Next, kita masuk di bagian 5 atau closing and follow up strategi. Nah, kira-kira pertanyaan cerdas macam apa sih yang bisa ditanyakan ke pewawancara? Nah, ini aku ada 3 nih poin pentingnya. Ketika selesai proses interview beasiswa, pasti nggak asing bagi kita ketika si pewawancara bertanya, kira-kira apakah ada pertanyaan setelah semua proses wawancara selesai? Nah, ini kalian bisa menggunakan tips yang aku kasih terkait pertanyaan tentang program dan pengalaman mahasiswa, tentang riset dan pengembangan akademik, dan juga tentang karir dan juga jaringan alumni. Ketika kalian memberikan pertanyaan cerdas ini, maka si pewawancara akan merasa bahwa kalian memang siap dan kalian memang percaya diri untuk mendapatkan beasiswa atau menjadi salah satu bagian dari awardenya. Karena dari pertanyaan cerdas ini nanti akan memunculkan perspektif pewawancara bahwa kalian memang sudah mendalami program beasiswa yang telah kalian daftar. Gitu teman-teman. Nah, next, ini juga ada formula dari aku untuk closing statement yang memorable dan juga impactful. Nah, teman-teman usahakan kita memberikan closing statement yang berkesan karena itu juga salah satu hal yang menurut aku cukup sederhana tapi harusnya sangat berpengaruh. Nah, ini aku ada formula closing statement yang mungkin bisa teman-teman contoh. Seperti halnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Program beasiswa unggulan ini bukan hanya tentang pendidikan bagi saya, tapi juga
berekspektasi untuk dampak saya dalam program pendidikan. Saya berkomitmen untuk berkontribusi konkret di bidang pendidikan dan siap untuk menjalankan segala komitmen yang telah diberikan beasiswa unggulan. Saya sangat berharap dapat bergabung dengan komunitas forum beasiswa unggulan dan berkontribusi pada visi misi beasiswa unggulan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa di tahun 2045. Jadi gitu teman-teman, usahakan di closing statement ini kalian tetap menjelaskan rasa percaya diri kalian untuk membuktikan bahwa visi yang kalian lakukan itu sejalan dengan visi beasiswa yang akan kalian daftar. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada strategi follow up yang tidak terkesan desperate. Nah, ini aku ada tips untuk timeline follow up itu kira-kira ketika 24 jam kalian bisa kirim email thank you ke pewawancara, atau ketika sudah melewati jangka waktu 1 minggu mungkin kalian bisa follow up jika nanti dirasa ada informasi tambahan yang relevan, dan juga tetap selalu update di Instagram maupun di segala sosial media yang biasanya bisa untuk memberikan pengumuman terkait penerimaan gitu ya teman-teman. Oke, studi match kita masuk di do and don'ts dalam interview beasiswa unggulan. Jadi, di tahap interview ini studi match, red flag yang harus dihindari adalah yang pertama, arogan atau sombong. Nah, kadang di proses interview ini juga dibutuhkan rasa flexing, tapi secukupnya aja ya studi match. Kita nggak boleh terlalu sombong karena nanti kesannya juga akan memberikan dampak negatif bagi kita sendiri. Nah, selanjutnya ada negativitas. Ini juga kita nggak boleh menceritakan hal-hal yang terkesan negatif kepada si pewawancara. Yang selanjutnya ada ketidakkonsistenan. Ini juga penting ya teman-teman, ketika kita di awal sudah berbicara A, maka sampai dengan akhir kita juga harus tetap A. Gak boleh ketika kita di awal A, ternyata di akhir kita berbicara B. Nah, itu juga bakal jadi nilai negatif bagi pewawancara. Yang selanjutnya kurang persiapan dan terlalu bertele-tele. Kadang ketika kita terlalu excited pada suatu hal, kita akan oversharing, bertele-tele. Padahal untuk menjawab satu pertanyaan kita cuma butuh satu kalimat inti saja, tapi kadang kita secara refleks atau secara tidak langsung menjelaskan semuanya secara detail yang menyebabkan terlalu oversharing. Selanjutnya adalah recovery teknik jika membuat kesalahan. Nah, studi match, ketika kita membuat kesalahan dalam menjawab proses interview, kita bisa melakukan pengakuan segera dengan menyatakan, izinkan saya klarifikasi atas apa yang telah saya katakan. Saya salah bicara dan yang saya ingin sampaikan adalah kebenaran yang lainnya. Nah, itu bisa ya, teman-teman. Jangan malu untuk mengakui kesalahan karena kita juga masih dalam proses belajar. Nah, usahakan koreksi dengan elegan ketika kita memang menyatakan pernyataan yang salah dengan memberikan jeda 2 sampai 3 menit untuk mengumpulkan pikiran, akui dengan sederhana, jangan over atau apologies, dan berikan informasi yang benar serta dengan percaya diri. Oke, kita sampai di closing and motivation study mates. Nah, studi match, aku ada golden rules yang harus diingat dalam proses interview beasiswa nih, studi match. Yang pertama adalah persiapan merupakan kunci. Jadi teman-teman studi match, 80% kesuksesan itu ditentukan sebelum masuk ke ruangan maupun virtual ataupun online. Jadi persiapan kalian itu merupakan kunci kelancaran kalian dalam proses interview. Yang kedua, first impression matters. Jadi tujuan pertama menentukan persepsi pewawancara terhadap kalian. Utamakan di first impression ini kalian memiliki ekspresi wajah dengan tulus, senyum, dan juga meyakinkan bahwa kalian siap menjadi next award. Yang ketiga adalah storytelling beats theory. Nah, ini ceritakan konkret lebih powerful dari konsep abstrak. Usahakan gabungkan pengalaman kalian dengan jawaban-jawaban yang kalian berikan. Yang keempat, listen more than talk. Jawaban terbaik dimulai dari pertanyaan yang dipahami dengan baik. Jangan terlalu gegabah untuk menjawab pertanyaan. Usahakan tetap tenang dan menjawab dengan sesuai pertanyaan. Yang kelima, recovery is
possible. Kesalahan bukan akhir dunia, tapi tentang bagaimana cara handle-nya yang menentukan. Jadi, studi match, perjalanan menuju beasiswa impian itu emang nggak mudah. Tapi setiap langkah persiapan yang kalian lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, studi match, aku ada tips and action plan yang bisa kalian lakukan nih. Formula sukses wawancara beasiswa bisa menggunakan READY framework. Jadi READY ini terdiri dari R, research, yang mana kita harus riset mendalam tentang program ataupun institusi yang akan kita daftar. Yang A, experience, yang mana kita bisa menyiapkan storytelling dari pengalaman terbaik, mengaca dari hal-hal yang sudah kita lakukan di masa lampau. Yang A ada authenticity, yang mana jadi diri sendiri itu lebih baik daripada meniru orang lain. Yang dia ada determination atau tunjukkan komitmen dan motivasi kuat kalian untuk menjadi salah satu awardnya. Dan yang terakhir ada Y atau yearning, yang mana ekspresikan passion dan eagerness to learn kalian dalam proses interview beasiswa. Okay, study mates. Studying abroad can feel hard, but when you take it one step, it's a time, it's totally double. You don't need to be perfect, kamu cuma perlu start aja. And remember, Let's Study is here to support you talk every application, every question, and every moment you feel unsure. So take notes, replan this video if you need to, and most importantly, keep dreaming big. See you in the next video, and maybe someday, see you and your campus abroad. If you find this video helpful and want to support more students like you can do not click the barcode show on the screen. Every little bit helps us keep creating free, high quality research for future global learners. And if you can support financially, that's okay too. You can help just as much as sharing Let's Study with your friends because great opportunities are even better when we grow together. Bye, StudyMatch! Feel free to add your own to some natural and comfortable.